Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulusa Putri dengan NPM 2413025017 dari PTI 24A. Di sini saya akan mengerjakan tugas grafikal komputer, yaitu membuat garis DDA dan Bresenham, dan menerapkan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresenham menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript dengan secara sembarangan. Yang pertama yaitu ada titik koordinat awal x0, y0, dan titik koordinat akhir x1, y1 yang berjarak lebih dari 20 piksel. Kode program dan video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran, keluaran tabel iterasi, dan pemetaan titik-titik koordinat pembentuk garis dalam grid, contoh terlampir, dan menggunakan sistem koordinat layar. Oke, sekarang untuk contoh terlampir ini, tabelnya variabel parameter x, y, dan x, y. Di sini saya akan memakai x0 yang berisi angka 2, y0 angka 5, x1 8, y1 10. Langkah pertama saya akan mencari dx. Dx itu berumuskan x1 dikurang x0. X1 dikurang X0, 8 dikurang 2 menghasilkan angka 6. dy itu Y1 dikurang Y0, 10 dikurang 5 menghasilkan 5. Untuk mencari step, ada dua opsi yang dimana jika dx lebih besar dari dy, maka yang diambil adalah dx. Dan jika dy lebih besar dari dx, maka yang diambil adalah dy. Dan kita lihat di sini yang besar adalah dx. Jadi yang kita ambil adalah dx yang berangka 6. Maka nilai stepnya adalah 6. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai x increment dengan rumus dx dibagi dengan step. Dx dibagi dengan step. 6 dibagi 6 menghasilkan 1. Jadi x increment menghasilkan angka 1. Dan untuk y increment itu dy dibagi dengan steps. 5 dibagi dengan 6 menghasilkan 0,83. Jadi y increment berangka 0,83. Oke, karena ini sudah kita cari, selanjutnya kita akan melipir ke tabel di samping kiri. Oke, di sini saya sudah mengisi tabel X, Y, dan X ya. Hampir semua sudah saya isi dan bukan hampir lagi, semua sudah diisi. Jadi saya akan membahas ulang saja. Oke, yang pertama kita bahas adalah tabel X. X pertama ini adalah berangka 2. X 2. Jadi di sini 2. Y adalah 5. Dan untuk mencari X sendiri, kita menggunakan rumusnya yaitu X ditambah X increment, yaitu 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 1, 6. Dan sampai 10 ditambah 1, 11. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai ini, itu menggunakan rumus X ditambah X increment. X ditambah X increment menghasilkan seperti ini. Selanjutnya itu kita mencari Y. Untuk mencari Y ini, kita menggunakan rumus Y ditambah Y increment, yaitu 5 ditambah 0,83 menghasilkan 5,83. Selanjutnya 5,83 ditambah 0,83 menghasilkan 6,66.
Dan 6,66 ditambah 0,83 menghasilkan 7,49. Dihitung seperti itu secara berulang hingga sampai akhir. Selanjutnya kita akan mencari X, Y. Kita hanya digabungkan saja. Jadi X2 dan Y5, jadi X, Y-nya adalah 2,5. Dan 3, dan X3 dan Y-nya 5,83. Jadi, untuk nilai Y, jika 0,50 ke atas, maka bilangan akan dibulatkan menjadi nilai berikutnya. Contoh, ini 5,83. Jadi, dihitungnya menjadi angka 6 karena sudah lebih dari 50. Jadi untuk X, Y nomor 2 yaitu 3,6. Kenapa 6? Karena yaitu tadi 5,83 itu sudah termasuk 6 saja. Karena di sini perintahnya yaitu jika 0,50 ke atas maka itu akan digenapkan saja. Yang ketiga 4,7 karena 6,66. Jadi 4,7. Dibuat seperti itu hingga akhir. Selanjutnya, jika sudah, kita geser ke garis diagram DDA. Oke. Di sini kita isi bagian X. X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita isi di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kelebihannya. Selanjutnya untuk Y di sini. Y-nya ngikut aja kayak gini. Tidak apa. Tidak usah mengikut seperti ini. Yang penting isinya di sini mengikuti ini. Jadi, untuk di sini 2,5. 2,5. Jadi kita isi di sini. Kita isi di sini. Selanjutnya ada 3,6. 3,6 kita isi di sini. Selanjutnya 4,7. 4,7. 5,7. 6,8. 7,9. 8,10. 9,11. Dan 10,12. Betul. Dan 11,12. Ini kita hilangkan dulu garisnya ya. Dan ini hasilnya. Dan sekarang kita tambahkan garisnya. Tambahkan. Jadinya seperti apa ya? Seperti ini. Dan ini hasil untuk diagram garis DDA yang saya buat. Saya akan masuk ke codingan algoritmanya. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Langkah pertama, saya membuat HTML seperti biasa. Yaitu menggunakan doctype, HTML, HTML long and head, dan seterusnya, seperti HTML pada umumnya. Selanjutnya, memberi nama titelnya.
dengan tugas grafika komputer algoritma garis DDA Lulu. Nama saya. Di sini saya memberi style body dan memberikan background color. Saya kasih warna pink karena saya suka pink, jadi saya kasihnya warna pink di sini. Ya. Dan masuk ke bawah. Ke bawah body ini kita masuk ke Canvas ID. Dengan Canvas ID dengan kanvasku. Dengan lebar 50 dan tingginya 50. Langkah selanjutnya masuk ke script. Yang dimana kita memanggil kanvas dokumen, yaitu dokumen get element day ID kanvasku. Kita panggil kanvas kita yaitu menggunakan kanvasku. Selanjutnya akan buat kanvas saya menjadi 2 dimensi. Dengan LED CTX kanvas get context 2D. 2D itu 2 dimensi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan warna alas saya atau warna kanvas saya dengan perintah CTX file style dengan kode hexa I-nya berwarna biru, yaitu 19CCVF. Selanjutnya saya akan membuat kanvas saya menjadi persegi dengan perintah CTX fill right. 00 ini titik awal dan 500 sama ini titik akhirnya dan menyamakan dengan lebar dan tingginya. Oke, next masuk ke algoritmanya. Di sini saya memanggil function dengan nama drawDDA dan memanggil parameter x0, y0, x1, y1. Dan di sini saya akan mencari dx dengan x1 dikurang x0. Selanjutnya dy y1 dikurang y0. Next, saya akan masuk ke let step. Yang dimana ketika dx lebih besar dari dy, maka yang diambil dx. Begitupun sebaliknya, jika dy lebih besar dari dx, maka yang diambil adalah dy. Maka selanjutnya saya akan mencari x increment. Yang dimana rumusnya yaitu dx dibagi step dan let y incrementnya dy dibagi dengan step. Ini dx dan ini dy. Untuk menentukan nilai awalnya yaitu let x increment ini let x sama dengan x0 dan let y sama dengan y0. Selanjutnya saya akan langsung lakukan pengulangan saja dengan i
sama dengan 0, I kurang dari step I plus plus. Yang dimana CTX file style ini saya kasih warna pada garis dengan warna orange. Dan CTX fill red ini untuk menentukan garis awal kita, yaitu X dengan garis akhirnya, yaitu Y dengan lebar 4 pixel. Oke, untuk ini X plus sama dengan X increment dan Y plus sama dengan Y increment. Sama aja sih. Dan draw DDA di bawah ini sama saja dengan fungsi di atas, yaitu menentukan titik awal. Yaitu di sini X0, Y0 dan X1 dan Y1. X0, X1, Y1, X0. Dan ini codingan yang sudah saya buat. Dan sekarang kita lihat ke hasil garisnya. Dan sekarang kita lihat ke hasil garis akhirnya dari codingan yang sudah saya buat ini. Sekarang kita lihat. Ini hasil dari garis DDA pada codingan berikut yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu masuk ke garis Bresenham, dan dimana kita akan mencari DX, DY, D1, D2, P, dan M. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa saya mengasih nilai X02, Y05, X1, 8, Y1, 10. Yang pertama kita akan mencari DX. Ini sudah saya isi semua, namun saya akan menjelaskan ulang. Jadi, untuk mencari DX, kita menggunakan rumus X1 dikurang X0. X1 dikurang X08 dikurang 2 menghasilkan 6. Jadi DX-nya adalah 6. Selanjutnya DY. DY kita menggunakan rumus Y1 dikurang Y0. 10 dikurang 5 menghasilkan 5. Jadi DY-nya 5. Selanjutnya kita akan mencari D1 dengan rumus 2 dikali DY. 2 dikali DY, 5 kali 2, 10. Jadi menghasilkan 10. D1 menghasilkan 10. Selanjutnya D2. 2 dikali DX dikurang DY. DX dikurang DY. 6 dikurang 5, 1 dikali 2. 2. D2 menghasilkan 2. Di sini P dan M saya akan mengerjakan terlebih dahulu M. Jika garis 0 untuk M, jika garis 0 kurang dari M dan kurang dari 1, maka rumusnya yang akan kita pakai yang ini. Tapi jika M lebih dari 1, maka kita akan memakai rumus yang ini. Bresenham itu terdapat dua opsi, yang ini dan ini. Oke, sekarang kita akan mencari M dulu ya.
Y1 dikurang Y0, Y1 dikurang Y0, 10 dikurang 5, hasilnya 5. Selanjutnya dibagi X1 dikurang X0, X1 dikurang X0, 8 dikurang 2, 6. Jadi 5 dibagi 6 menghasilkan 0,83. Nih, jadi M itu menghasilkan 0,83. Jadi kita akan memakai rumus karena dia kurang dari M dan kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mencari P. Yang dimana rumusnya D1 dikurang DX. P1, D1 dikurang DX. D1 dikurang DX, 10 dikurang 6 menghasilkan 4. Jadi P menghasilkan 4. Jadi di sini kita sudah menemukan semua hasilnya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel di sini. Maksudnya membahas ulang tabel di sini. Ini semuanya tadinya 0. Jadi kita mulai dari awalnya. Yang pertama kita akan isi bagian X. X yaitu 2. Rumus X dan Y kita isi 5. Oke, pertama kita isi dulu bagian X. Yang pertama kita kerjakan yaitu adalah X. X pertama itu menghasilkan angka 2. Jadi kita sama seperti menggunakan DDA tadi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lakukan secara berurut. Selanjutnya P. Selanjutnya kita isi P. P di sini adalah 4 karena kita dapatnya 4, jadi maka di sini kita akan tulis 4. 4 ini kan lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita memakai yang isian ini. Menggunakan rumus yang atas, yang ini. Yaitu P dikurang D2. Jadi 4 dikurang D2. 4 dikurang 2, 2. Dan Y-nya Y ditambah 1. 5 ditambah 1 menjadi 6. Selanjutnya 2 ini masih lebih besar dari 0. Jadi 2 dikurang 2 jadi 0. Dan 6 tambah 1 menjadi 7. Sesuaikan dengan rumus saja. Dan 0 ini sebentar. Untuk 0, jadi kita memakai rumus yang ini. Jadi 0 dikurang D2, 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Dan Y-nya 7 ditambah 1 menghasilkan 8. Untuk pengisian P dan X
sesuaikan saja dengan rumusnya. Rumus yang didapat untuk mengisi hasilnya. Jika dirasa ini sudah selesai, kita langsung aja membuat garis Bresenham-nya. Karena ini sudah saya isi. Jadi di sini juga sudah saya isi, kita tinggal membahas lagi. Oke, maaf keyboard saya bermasalah. Oke. Jadi yang pertama adalah X2 dan Y5. X-nya 2, Y-nya 5. Kita taruh di sini. Yang kedua, X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 6. Selanjutnya 4, X-nya 4, Y-nya 7. X-nya 5, Y-nya 8. X-nya 6, Y-nya 8. X-nya 7, Y-nya 9. X-nya 8, Y-nya 10. X-nya 9, Y-nya 11. X-nya 10 dan Y-nya 12. Selanjutnya X-nya 11, Y-nya 12. Dan ini sudah jadi diagramnya. Sekarang kita lanjut membuat garisnya. Dan seperti ini untuk garis Bresenham. Seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk perbedaan antara algoritma DDA dan algoritma Bresenham adalah algoritma DDA, Digital Differential Analyzer, menggambarkan garis dengan cara menambah nilai X dan Y secara bertahap berdasarkan kemirian garis. Karena ada pembulatan angka desimal, garis yang dihasilkan bisa kurang akurat dan sedikit bergerigi. Sedangkan algoritma Bresenham menggunakan perhitungan berbasis bilangan bulat, jadi lebih cepat dan lebih akurat dibanding DDA. Algoritma ini memilih piksel mana yang paling dekat dengan garis ideal tanpa perlu operasi pembagian atau pembulatan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk garis DDA dan garis Bresenham pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.